Sidang perkara peredaran narkoba yang menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini, Rabu 22 Februari. Dalam persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto. Kasranto yang juga seorang terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi mahkota atas terdakwa lainnya yakni terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Asri Fadila yang akan melaporkannya. Silakan rekan Asri. Baik, terima kasih banyak rekan Firda atas kesempatannya. Jadi Tribunnews hari ini persidangan atas terdakwa AKBP Dodi dan Linda Pujiastuti itu semestinya juga dihadiri oleh Irjen Pol Teddy Minahasa. Akan tetapi pada hari ini dia mangkir dari panggilan sebagai saksi mahkota tersebut. Alasan dia mangkir pada hari ini adalah karena dia merasa tidak fit. Dan jadi pada sidang hari ini Tribunnews hanya Kompol Kasranto yang dihadirkan sebagai saksi. Dalam keterangannya di persidangan, Tribunnews Kasranto mengaku menjelaskan kronologi mengenai sabu yang diperjualbelikannya. Dalam persidangan tadi dia mengaku mendapatkan sabu dari gembong narkoba yang juga menjadi terdakwa pada kasus ini, yaitu Linda Pujiastuti alias Anita Cepu. Saat itu Tribunnews Linda menyampaikan kepada Kasranto bahwa sabu tersebut berasal dari seorang jenderal, dan sang jenderal pun disebut berasal dari Padang. Kasranto kemudian mengaku merasa aman menjual sabu tersebut sebab merasa dia dibackingi oleh seorang jenderal. Kemudian selanjutnya dia menjual sabu tersebut kepada seorang bandar narkoba, yaitu Alex Bonfils, melalui anak buahnya yaitu Aibtu Janto Sitomora. Dan dari penjualan 1 kilogram sabu itu dia memperoleh sekitar 500 juta rupiah dalam bentuk tunai. Dan uang itu kemudian dibagikannya kepada Janto dan juga Linda Pujiastuti. Bagi-bagi uang itu dilakukan ketiganya di daerah Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Waktu itu Janto yang baru bertransaksi dengan Alex Bonfils di Kampung Bahari diperintahkan Kasranto untuk Kalibaru. Kemudian Linda juga dikabari oleh Kasranto untuk langsung mengambil uang hasil transaksi dengan Alex Bonfils itu. Lalu kepada Linda, Kasranto menyerahkan 400 juta rupiah karena itu merupakan harga kesepakatan di awal pertama kali Tribunnews. Sementara 100 juta rupiahnya itu dipecah sebagai upah bagi mereka. Kepada Janto, dia menyerahkan sekitar 20 juta rupiah sebagai upah telah menjadi kurir. Sementara Anita mengambil 10 juta sebagai upah perantara. Kemudian sisanya, yaitu 70 juta rupiah, disebut Kasranto disimpan di kantornya. Lalu pada persidangan hari ini juga terungkap fakta mengenai terdakwa Linda Pujiastuti, Tribunnews yang ternyata pernah bekerja sebagai mucikari. Pekerjaan Linda itu dibeberkan oleh Kasranto saat majelis hakim mendalami tentang kedekatan Kasranto dengan Linda. Terungkap pula bahwa Kasranto kerap memanggil Linda dengan sebutan Mami. Namun dalam sesi tanggapan, Linda membantah pekerjaan sebagai mucikari tersebut. Menurutnya dia justru membantu kepolisian dengan mengungkap penyelundupan dari luar negeri. Dan sebagai informasi Tribunnews, dalam perkara ini totalnya ada 7 terdakwa. Para terdakwa itu ada Irjen Pol Teddy Minahasa, AKBP Dodi, kemudian Kompol Kasranto, Aibtu Janto, kemudian ada Linda Pujiastuti, ada juga Syamsul Ma'arif, dan Muhammad Nasir alias Daek. Semuanya dijerat pasal yang sama, yaitu pasal 114, junto pasal 114 Undang-Undang Narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 112 Undang-Undang Narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang sekiranya dapat saya sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tribunnews, selebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Asri dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Adril Purba, pengacara dari AKBP Dodi Prawiranegara. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kita juga akan cross-check, ya kan. Kita lihat di dalam BAP-nya banyak yang kita duga kuat, yang arang-arang, yang mengada-ada. Juga kita akan pastikan bahwa apa maksud dan tujuan dia atas perintah menukar sabu dengan tawas, ya kan dia jelas memerintah Pak Dodi menukar sabu dengan tawas. Dibilang itu berkelakar, itu bercanda, dan ada WA-nya dibilang mainkan ya mas, lepas bertahap ya mas.
yang pasti aman ya Mas. Yang maksudnya yang aman itu apa? Lepas bertahap itu apa? Gitu. Jadi jangan mengada-ada gitu. Sudah jujur, berjiwa kesatria seperti Pak Dodi, ya kan? Nah, itu ya. Jadi di sini juga kita dihadiri dan kita didukung penuh oleh istrinya Bapak AKBP Dodi, Ibu Rama. Ada di mana? Saya dari keluarga saya yakin kalau suami saya hanya menjalankan perintah dari Kapoldanya yang saat itu adalah Teddy Minahasa. Saya yakin suami saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.